Dia baru saja turun saat Rina tiba di depan rumah tua yang disewanya. Ini adalah rumah pertama yang bisa ia sewa sendiri setelah bertahun-tahun menabung. Letaknya di ujung gang sepi, jauh dari keramaian kota. Udaranya lembab dan dingin, bahkan di musim kemarau sekalipun. Jendela-jendela berdebu, catnya mengelupas, dan pekarangannya ditunggui tanaman liar yang menjuntai. Ia merasa sedikit merinding, tapi kegembiraan memiliki tempat tinggal sendiri mengalahkan rasa takutnya. Malam pertama berlalu tanpa insiden berarti, hanya suara-suara kecil yang Rina yakini berasal dari angin atau tikus. Namun, di malam kedua, saat Rina sedang sibuk membereskan barang-barangnya, ia mulai mendengar sesuatu, suara langkah kaki pelan, menyeret, datang dari lorong belakang rumah. Sret, sret, sret. Rina menghentikan pekerjaannya. Ia yakin ia sendirian di rumah. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu semakin jelas, seolah mendekat ke arah kamarnya. "Siapa di sana?" panggil Rina, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam setelah suara langkah itu berhenti. Rina memberanikan diri. Dengan senter ponselnya, ia melangkah perlahan menuju lorong. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan bau apak yang aneh mulai tercium. Ia menyinari setiap sudut, namun tidak menemukan apa-apa. Ketika ia berbalik, hendak kembali ke kamar, ia melihatnya. Di ujung lorong, di tengah kegelapan pekat yang tidak terjangkau cahaya senternya, ada sesosok bayangan hitam tinggi. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun Rina bisa merasakan seolah ia sedang menatapnya. Bayangan itu diam, mematung. Rina membeku di tempat, rasa takut yang luar biasa merayap ke seluruh tubuhnya, melumpuhkan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mundur perlahan, matanya terpaku pada bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak, bukan bergerak maju, tapi melayang ke samping, lalu menghilang menembus dinding seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Rina langsung lari kembali ke kamarnya, mengunci pintu dan meringkuk di pojokan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hitam itu muncul di benaknya. Sejak malam itu, Rina mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Barang-barang sering berpindah tempat sendiri, pintu-pintu tertutup dan terbuka tanpa sebab, dan yang paling menyeramkan, setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, ia akan mendengar suara bisikan dingin tepat di telinganya, seolah seseorang bernapas di belakangnya. Bisikan itu selalu mengatakan hal yang sama, "Pergilah." Dia tidak suka. Rina akhirnya memutuskan untuk pindah. Ia tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan. Saat ia mengemas barang-barangnya, ia menemukan sebuah kotak tua di bawah lantai yang longgar. Di dalamnya, ada sebuah buku harian